Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hai, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dan bersama-sama mempelajari mengenai kata pertama, yaitu liabilitas akuntansi lanjutan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sukma Dwi Anggraini, dan yang kedua adalah Hesti Ovi Wulandari, dan yang ketiga adalah Afriria Kartika Sari, dan yang keempat adalah Dina Nur Alfiana, dan yang kelima adalah Muhammad Helmi, dan yang keenam adalah Niken Rahmawati Wilujeng. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan liabilitas? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan liabilitas lancar? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan liabilitas tidak lancar? Berikut penjelasan mengenai rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan liabilitas. Liabilitas di dalam menjalankan bisnis. Liabilitas biasa juga disebut dengan kewajiban. Utang yang harus dibayarkan suatu pihak terhadap pihak lainnya. Utang bagi suatu perusahaan merupakan suatu yang ada pada suatu perusahaan, baik perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, dagang, maupun manufaktur. Dengan kata lain, hampir tidak ada perusahaan yang tidak mempunyai utang dalam melakukan aktivitas usahanya. Utang adalah suatu kewajiban perusahaan kepada pihak luar kreditur. Dalam istilah neraca sering ditandai dengan utang di depannya atau dengan kata akan dibayar di belakangnya. Di dalam liabilitas dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, liabilitas lancar atau utang jangka pendek, dan yang kedua, liabilitas tidak lancar, utang jangka panjang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai liabilitas lancar. Liabilitas lancar atau dengan disebut utang lancar adalah seluruh utang atau kewajiban yang harus dibayar dalam jatuh tempo periode yang singkat, biasanya 1 tahun atau lebih kurang, atau pembayarannya dilakukan dengan aktiva lancar. Biasanya, perusahaan memperkirakan untuk membayar utang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Jadi, perusahaan akan membayar utang dalam periode yang 1 tahun atau siklus operasional. Mana yang lebih lama? Liabilitas lancar meliputi wesel bayar, utang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lainnya seperti utang pajak, utang gaji, utang bunga. Di liabilitas lancar meliputi 1. Wesel bayar, kewajiban perusahaan terhadap pihak kreditur yang disertai dengan janji tertulis untuk melunasinya. Yang kedua, utang usaha, kewajiban perusahaan kepada kreditur yang timbul karena adanya transaksi pembelian barang secara kredit. Dan yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka tidak boleh diperhitungkan secara pendapatan, melainkan harus diperlakukan sebagai utang, sebab pendapatan yang diterima di muka pada hakikatnya perusahaan belum berhak atas pendapatan tersebut. Dan yang keempat, utang pajak. Utang pajak timbul bila telah tiba saatnya perusahaan membayar pajak penghasilan, tetapi karena ada sesuatu yang lain hal, pajak tersebut belum dibayar atau ditangguhkan. Biasanya pajak dibayar dalam tempo 1 tahun atau akhir tahun. Dan yang kelima adalah utang gaji. Utang gaji timbul bila karyawan atau pegawai sudah bekerja pada perusahaan tetapi gajinya belum dibayarkan. Dan yang keenam adalah utang bunga. Utang bunga tidak jauh berbeda dengan utang sewa. Utang bunga terjadi bila perusahaan telah dibebani bunga atau obligasi, namun perusahaan tersebut belum membayarnya. Baik, maka dari itu saya yang kedua akan menjelaskan mengenai liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar atau liabilitas pada jangka panjang adalah liabilitas yang jatuh temponya setelah 1 tahun atau lebih. Kewajiban kontingent adalah kewajiban yang mungkin tidak tergantung pada peristiwa tertentu. Maka dari itu, perusahaan akan mengambil utang jangka panjang untuk memperoleh modal langsung
dan mendanai pembelian aset modal dalam proyek modal baru. Berikut ini adalah daftar kewajiban tidak lancar. Yang pertama adalah utang obligasi, yang kedua wesel jangka panjang, yang ketiga uang hipotek, yang keempat kewajiban pajak tangguhan, yang kelima sewa modal. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai utang jangka panjang itu apa. Di dalam utang jangka panjang, biasanya membutuhkan banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Sebagian besar utang dalam jangka panjang tunduk pada berbagai ketentuan dan batasan. Karena itu, penting bagi Anda untuk memeriksa catatan atas laporan keuangan perusahaan. Berikut ini liabilitas tidak lancar, biasanya berguna untuk mengukur apakah suatu perusahaan menggunakan leverage yang berlebihan. Semakin besar utang berbunga atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang relatif terhadap aset, maka semakin tinggi leverage keuangan, maka perusahaan dan semakin besarnya risiko. Sebaliknya, jika persentasenya rendah, perusahaan menggunakan sedikit leverage dan semakin kuat posisi ekuitasinya. Di dalam perusahaan mungkin akan kesulitan mencari pinjaman baru ketika memiliki leverage tinggi, risiko gagal bayar perusahaan tinggi, dan jika tidak didukung arus kas yang memadai, pemberi pinjaman enggan meminjamkan uang mereka ke perusahaannya tersebut. Dan di sini berikut contoh pada liabilitas tidak lancar atau dengan jangka panjang. Ini adalah contoh penerapan dan penyelesaian liabilitas tidak lancar. Yang pertama adalah utang bank atau utang kredit bank dalam jangka panjang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak tersebut. Dan yang kedua adalah utang obligasi atau bisa disebut bond, biasanya berasal dari bunga utang wesel ditahan yang pada umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga tinggi maupun agen pemerintahan sehingga menarik investor, sepertinya hal dengan disebut saham, dan dijual dengan jumlah kecil atau biasanya dalam ribuan dolar. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai utang hipotek. Utang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Pinjaman hipotek biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber. Misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Kredit-kredit bank dengan jaminan harta tak bergerak adalah contoh hipotek yang banyak dijumpai dalam praktek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.